get money, why not? I sell a brick on your block. Ketemu lagi di musik ngobrol ngopi asik. Ngobrol ngopi asik. Kita lanjut pada tema perjalanan Kopi Pasai ya. Perjalanan Kopi Pasai. Tadi di season break pertama kita sudah berbagi cerita perjalanan Teguh Noval dan Yusri dari Banda Aceh sampai ke Bandar Lampung ya. Bandar Lampung akhirnya sampai ke Bakahoni ya. Bakahoni. Jadi kita bakal lanjut storytelling kisah perjalanan Kopi Pasai dari Bakahoni sampai ke Pulau Jawa ya. Jadi Bakahoni pelabuhan yang menghubungkan Sumatera dan Jawa. Ya. Bener ya? Dari Bakahoni nyampe nya Priuk bro? Merak. Oh Merak ya? Kalian ke Merak ya? Oke, siap. Jadi kita bakal ada pertanyaan dan ada giveaway menarik. Pokoknya pertanyaannya seputar dari perjalanan Kopi Pasai ya. Oke, kita lanjut ini Yusri dan Noval. Jadi mungkin tadi kita agak nge-break dan kita lupa ngebahas berapa sih uang saku yang dibawa sama Yusri dan Noval di saat melakukan perjalanan Pasai kalau boleh tahu nih. Jadi biar kita menepis semua praduga asumsi yang nggak fix, nggak real, jadi kita tanyain aja langsung dari sumber yang tepatnya nih. Jadi berapa nih kocek yang dibawa untuk perjalanan Pasai? Mungkin kalau hitung-hitungan operasional dulu daripada lebih seru ya. Oh boleh. Itu lebih ke Mas Yus. Oh, aduh, bagus sekali jawabannya. Oke, tetap lempar-lemparan nih men ya. Lempar-lemparan nih ya. Udah pakai itu lagi. Iya, podcast ya. Jadi gini lah. Oke. Kalau masalah operasional, duit yang kita bawa, yang kita cetak nih. Oke. Kita kan sebelum berangkat ada namanya hitungan Proyeksi. Budget yang akan kita habiskan di perjalanan. Mulai dari bensin, makan, penginapan, rokok dan lain-lain. Itu yang kita siapin, aku sama si Noval 1,5 juta. Oh berarti per orangnya 1,5 juta? Kita nabung total 3 juta. Asumsi kita itu bisa nyampe ke Jogja. Oke, 3 juta dengan harapan kita nyampe ke Jogja. Uang makan, uang bensin, uang bla 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 include di 3 juta. Oke. Dan di lapangan yang terjadi Banda Aceh Jakarta itu kita ngabisin uang 2 juta. Paling 2 juta ya? 19 sekian. 19. Jadi kita dibilang hemat. Untuk kita cukup udah menghemat kan? Udah sangat menghemat, tapi tetap aja terjadi kehabisan di 1,9 ya? 1,9 berarti dari 3 juta sisa 1,1 lagi dong? 1,1 ya, 1 juta 100 lagi. Sedangkan Yusri dan Noval baru nyampe kota Jakarta nih? Kota Jakarta ya. Oke, berarti buat kalian yang berasumsi Noval sama Yusri itu bawa 10 juta salah. Tidak. Jadi Noval dan Yusri itu mempunyai modal awal 1,5 juta plus 1,5 juta digabung jadi 3 juta rupiah. Itu modal yang sangat luar biasa ya. Maksudnya 1,5 juta mungkin seminggu di Banda Aceh kelar nih. Mungkin ya. Kalau Isa rokok Marlboro? Enggak. Enggak sombong ya. Bagian itu romantis lah. Oke, gimana romantisnya nih? Romantisnya itu kita dari Banda Aceh itu kita sepakat merokok 1 batang itu. Oke. Kita ada sepat nih, kita kopi. Biar gak malu sama orang, pura-pura taruh. Gantian ya, siapa ngambil. Oke, jadi seklik itu ya? Seklik itu. Jadi luar biasa banget kan, bro. Iya. Itu bertanya. Jadi terjadi chemistry ya. Jadi TikTok misalnya, TikTok ya, bukan TikTok ya. Ini jadi waktu di jalan itu juga kami udah sepakat untuk nggak boleh bawa menggunakan privilege. Oke. Siapapun yang merasa dari kami punya privilege, so nggak boleh gunain. Oke. Seperti. Contoh misal apa? Seperti apa contohnya? Contoh kayak misal relasi. Itu nggak boleh. Saudara. Kecuali. Kalau di kuis Wants to be Millionaire nggak boleh phone a friend. Jadi terjadi komitmen awal, kita tidak boleh menghubungi saudara, rekan dan kerabat ya. Iya. Jadi kasarnya tuh uang jalan-jalan kami itu dari pelaku si Pasai tadi. Oke.
Jadi hasil dari Pasai itulah untuk jalan-jalan kami, jadi cuma operasional yang ada di hari Bundaran Galuh. Oke, siap. Abang tahu apa lagi yang lebih romantis? Apa tuh? Tadi jadi ada hal romantis selama perjalanan, itu serokok berdua dong. Serokok Ada berdua. istilahnya tuh, Men. Apa itu, Apa Bang? tuh? Apa ya? Itu Mas ya. Suka nih. Iya, ada istilahnya. Saya lupa. Tapi ada istilahnya, Men. Ada istilahnya sebatang berdua ya, sebatang berdua. Berarti 19 udah selesai di kota Jakarta. 1,1 juta. 1,1 juta dapat apa? Iya. Mana dapat apa Lagi di Jakarta. Kopi 25.000. Di Jakarta lo bawa uang 1,1 juta, itu mau kemana? Mau tidur di mana? Iya, cukup. Oke, jadi ngomong-ngomong soal tidur ya, kan perjalanan itu pasti menghabiskan malam ya, butuh Yoi. tempat istirahat. Gimana nih ceritanya kalian untuk membeli tempat tidur? Mungkin untuk menghancurkan ego masing-masing, yang satu harus di bintang 5 mungkin tidurnya, yang satu harus di bintang 3, ya kan? Ya, mungkin harus tidur di hostel atau gimana nih untuk melebihkan? Ada terjadinya ego masing-masing nggak? Kami dari awal dapat pasien, Bang. Enggak, terjadi ego nggak? Ada ego nggak? Ini. Ada ego yang muncul nggak? Di bagian pastiin tadi itu, jadi Oh. sebelum melakukan perjalanan, aku sama Mas Yus tuh udah pastiin kalau ini kita untuk tidur di sembarang tempat itu cuma ada pilihan masjid, rumah sakit, SPBU, gereja. Cuman karena gereja aku agak takut, agak seram. Tapi hampir sempat kami tes tidur gereja, seru nih kayak, iya kan? Cuman kayak mengurangi resiko kan. Aku yang kenal aja gitu, maksudnya kayak SPBU gitu. Jadi? Oke, Karena aku nggak pernah dengar pun cerita orang Turing tidur di gereja, nggak pernah dengar, jadi takut aku. Tapi orang itu bukan welcome, Pak. Ya. Juga betul Bang, sumpah aku itu waktu masuk tanah adat. Jadi waktu masuk tanah adat ada satu daerah di situ itu cuma ada satu masjid. Ingat ki Bang yang bagian itu ya. Bapak tuh bilang kan jadi daerah tuh gereja semua. Di mana ya? Itu kan lupa. Taruh. Jalan Taruh pasti kan. Daerah situ. Kita Sumatera. Tanah adat tuh sampai Bang orang tetangga kami ini cukup toleran gitu. Keren. Nah jadi kami tidurnya ya kayak waktu pergi itu masih enak sebenarnya. Oke. Jujur terus bilang kami ada 3 kali hoyo Pak. Ada voucher Hermes Pelis mungkin? Ada voucher? Nggak ada. Oh, nggak ada. Oke. Ada 3 kali hoyo. Oh iya ya? Berarti sempat oyo-oyo ya? Oyo. Budget dari 3 juta untuk membayar tinggal malam di oyo juga? Jadi kan kami, iya, Oke. Kami hemat price-nya itu dimakan. dimakan. Karena kami bawa dari Medan dari sini. Oh, Acak dari Medan Makan jam 3 itu dari Bahkan nggak tahu kan. Cakep. Tahu deh. Gimana tuh? Oh, pernah makan dari Medan ya? Ternyata pernah dong? Ya ada. Mantap. Masih teguh, Mas Atli Medan. Banyak nih Pak. Tiap kita berhenti, kita beli nasi putih. Oke. Satu aja. Sedikit 5.000. 5.000. Ya, ukurannya. Ya itu tapi jarang dikasih. Oke. Dan kita minta kuah, nah kuahnya minta, nggak beli. Oke. Itu kita makan, kita bagi 2 nasinya, kita makan kayak gitu. Dapat sayur. Jadi pakai hemat tapi mantap ya. Yoi. Karena mantap nggak mantap aja mantap. Wah apa? Oh iya, jadi ada trik dari Mas Yusri dan Mas Noval tuh kalau melakukan perjalanan tuh harus membuat bekal yang lumayan lama ya. Ya. Mungkin ke Mamah, mungkin ke Ke Mamah. ya, ke Mamah ikan teri, Ke Papa. Mamah ada teri, terus ada rendang men. Rendang padang. telur, kuah, plik, sekalian aja Pak. Oh iya. Buat Kami itu di kami dapat saran tuh dari kawan-kawan di sini juga bawa dari Medan. Ya. Oke. Akhir sama Umi kan, Umia Teguh. Iya. Kan pakai lokal boleh bisa agak ya pakai Teguh. Oke. Sampai kayak gitu kami Siap, bawa makan dari Medan. Jadi ada paling satu lucu itu di Padang. Ada lucu apa di Padang nih? Kami lapar. Apa? Kami mau makan. Siang nih kejadian.
Di Padang, pokoknya kami paling enak hidup tuh masih di Medan. Lepas Medan tuh udah gak enak. Oh iya. Jadi ada laut Padang Mbak. Laut Padang, Laut Padang. Laut daerah Padang. Laut daerah Padang. Terus aku bilang ke Mas, ya kan, ke ngomong ya itulah pokoknya ngobrol gitu. Ya orang yang tahu gini. Nggak bisa doang. Tapi di laut tuh agak lumayan kotor. Terus aku duduknya di situ. Padahal ada tempat bersih. Cuman nggak, yang terasa kami perjalanan Musafir. buang-buang diri bahkan tengah-tengah yang kotor tuh lah. Oke. Kan terus keren ya masuk tiba-tiba tertutup deh ya dia harus makan ditanda kalau besok itu jangan kayak gini ketawa lagi sedih-sedih lagi tapi betul Inspirasi ya, maksudnya mengajarkan kita banyak hal ya perjalanan. ya seru sebagian seru. Terus dalam menentukan kapan harus berangkat lagi, mungkin kapan harus istirahat, itu lebih dominan ke siapa nih? Yusri atau Noval? Aku. Oke. Itu juga ada perjanjian di awal. 10% keputusan tuh di Oke, ada perjanjian yang ganti sebelum berangkat ya? karena pertama dengan umur dia yang lumayan cukup dewasa. Oke. Saya kan ada yang udah parah lah ya. Udah pada 2000-an ya, bukan 2000 ya. 2000. Tahun 2000-an. Jadi untuk masalah keputusan mata aku lebih ke Mas Yus. Oke. Kalau aku mungkin bisa aja kayak ego-egoan aku. Oke, berarti Bang Yusri dong. Maksudnya Menjadi abang juga selama perjalanan ya? Enggak bang, ayah. Oh ayah. abang, ayah, Oke. saya kayak Iya. Kok bingung ayah itu ada dua. Sinetron. Iya. Iya. Oke. Salam kenal. Ada Delta Beans, ada Distrik 1. Distrik 1 join. Bang Jago, love bang. Oke, ada tadi say thanks darinya Noval dan Yusri ya. Luar biasa. Terima kasih Kami atas siapa? segala sungguhan semuanya lah. Ya. Mungkin Makasih. ya, mungkin di Jakarta kan ibarat kata lebih kejam daripada Ibu ibu tiri. kota, lebih kejam daripada ibu tiri. Itu terjadi nggak di perjalanan Pasai ini? Tidak. Tidak. Oh tidak. Karena kami wajib lebih hijab. Pikir kali Tidak. Ya gimana? Berarti so far so good di Jakarta, atau mungkin ada skenario yang nggak ditampilkan, mungkin ada perang-perang kecil nih. Tapi kalau untuk perang ya, nah itu jadi pertanyaan yang maksudnya kayak di jalan apakah nggak dibun? Nah, gitu, Sedangkan betul. manusia 12 jam sama-sama itu bisa. Oh bisa bentrok. Iya, nggak bisa apa. Ya. Apa ya? Enggak, jadi kayak itu lah. Jadi kayak Oke. aku sama Mas Yusu cukup saling tektokannya pas. Oke. Udah Kalau- klik banget nih. Enggak bicara klik, Oh. karena aku lumayan nggak intens sama dia malah. Ini kan paling intens nih, Oke. baru udah jalan. Baru udah jalan. Jadi emang betul-betul cuman bermodalkan sadar diri. Kesepakatan di awal tadi. Kesepakatan di Komitmen awal. ya, komitmen tadi ya. Sadar diri itu juga kayak ngejaga sisi ego kami masing-masing. Jujur aku bilang aku punya ego cukup tinggi. Oke. Gede Semua kita ego. punya ego dong. Ya. Semua kita punya ego. Mas Yus juga kayak gitu. Di jalan kami capek, sama-sama capek. Kalau aku contoh kayak bilang Mas Yus, aku mau tidur. Tapi kan aku karena dia yang pegang setir, Ya. pegang setir. Oke. Angin dia yang tahan badan. Ya. Kalau aku yang ngomong pas, aku capek kali nih. Nggak Aku mungkin nggak dong. ada otak. Nggak mungkin dong. Secara Yusri yang bawa motor. Ya, kadang-kadang cuma duduk-duduk aja. Tapi Ah. kalau seandainya juga aku udah capek kali Mas Yus paksai Jalan. ini, dia juga jahat sama aku. Kenapa? Terjadi kali Pak. Terjadi kejahatan. Ini biru Terjadi kejahatan ya. Kenapa tuh? Kenapa, Bang? Karena apa ya? Makanya tadi aku bilang kayak sadar diri itu penting, Bang. Iya. Dia nggak capek, aku capek. Nah. Kadang aku yang nggak capek, dia yang capek. Jadi memang tektokannya di situ toh, saling ngelihat aja kayak, oh sudah udah sakit. Bisa ngerasain aja sih maksudnya. Ah. Dia kawan udah Iya. mau chaos nih kan. Sayang. gitu. Ai. Oke. Oke, ada Fami panutan katanya, panutan habis nih ya untuk Nah, pandun apa pandun kopiadun. Oke. Oh, ada hal yang lebih seru mungkin yang bisa kita bagi, karena kita 20 menit lagi bakal mengakhiri nih. Apa ya? Bakal mengakhiri evening talk
perjalanan kopi pasai nih. Sebelum kita melakukan sebuah pertanyaan ya, yang paling menarik nih di Jakarta ketemu Anya Geraldine is my dream. It's Not my her. dream, Mas. Not her. Oh, kalau bikin tato baru. Oh, oke. Itu terjadi penambahan tato di Jakarta. Di Jakarta, aku baru terpikir itu di kapal waktu nyebrang pulau. Gitu. Anjing, ini kayak awak harus lakuin sesuatu nih. Apa ya? Sejarahin aja kali ya. Tempel di tangan. Apa tuh? Tuh ini. Oh, ini Yusri apa nama? Seriously, what the fuck are you doing? Karena itu kan ada dua sosok, men. Jadi pas saya kan dua sosok Ini juga. karena ada pulau jadi kurang tanto. Kan yang mungkin gini Iya, juga. iya. Briefing dong. Dia untuk menepis Jakarta juga dong. Kalau Jadi masih- kan tadi budgeting tinggal 1,1 juta, ya kan? Itu bikin tato bayar berapa? Free. Oke. Bang Bian dia bikin. Mau. Budget Ya, terjadi ini ya penambahan tato di Jakarta, tapi free dong. Free. Dikasih hadiah. Dikasih hadiah berbentuk tato. Yoi. Oke, selain itu ada yang lebih seru karena kan tadi perjalanannya kita dari makan nasi goreng yaitu pertamanya touring makan nasi goreng di Penayung dengan harapan pengen ke kota Jogja dong. Dan ini cerita harus sampai ke Jogja. Jadi pas nyampe di Jakarta itu beberapa hari atau ada berantem kecil, aku nggak mau ke Jogja, kok lanjut aja, kok aja ke Jogja. Itu gimana? Jadi Tadi udah briefing. jadi kadang-kadang hidup nih nggak melulu harmonis ya, nggak melulu sepahaman ya, Iya. sevisi itu bullshit. Kadang-kadang pasti berantem Ada ya. tuh, Iya. bodohan. Itu pembodohan. Sosok abis Gimana ada berantem kah di Jakarta men? Lu aja yang lanjut, gue udah capek nih, gue di Jakarta aja. Gimana? Kalau dibilang berantem enggak sih bang, tapi kayak personal kita udah mulai terganggu. Oh, personal masing-masing antara Yusri dan Novel udah mulai terganggu. Ya, bukan Kenapa? Bukan antara kita berdua. Oh, ya. jadi- personal yang ada masalah yang lari. Pak. Oke. Uang. Karena di Jakarta itu kita sempat sendiri. Baru sampai kan udah bisa. Jadi- Sampai Jakarta nih tetap bisa. Kok bisa nih? Bosan. Oh bosan. Bosan bro. Hampir lo gue dong di Jakarta. Nggak Oh, nggak nggak boleh. Nggak boleh ya. Nggak mau ketemu. Jadi teman-teman semua harus tahu. Jadi di Jakarta Yusri dan Noval nggak bareng ya. Jadi kayak gue udah muak banget sih. Ya, Gitu ya. Gue udah muak banget liat Noval. Jadi Noval juga gue udah muak banget liat Yusri nih gitu ya. Kita bisa kita bosan ya. Nggak aku ngobrol tuh. Ah. Bosan. Udah nih kau sama aku bisa lah. Aku pergi ke arena lain, Bang Yusri pergi ke arena lain. Oke, jadi sempat pisah di Jakarta. Itu berapa lama men? Aku nggak bisa lama. Nggak ada. Oke. 3 hari ya. 3 hari ya. Cinta jujur nggak bisa lama bisanya ya. 3 harian. Bisa lagi justru. Bisa lagi. Kayak ketemu bentar. Kayak mana nih Mas? Evaluasi. Mungkin sih. Kabur lagi. Maksudnya setelah nyampe Jakarta pisah selama 3 hari ketemu lagi cuma untuk memastikan ya udah lo baik-baik aja nih. Nah, Gitu mungkin ya. Terus ngevaluasi kayak gimana nih ke depannya gitu, sama perjalanan. Ya, maksudnya kan tujuannya dari Banda Aceh itu ke Jogja dong. Iya, ke Jogja. Sedangkan Jakarta Jogja masih jauh men. Iya. Kalau naik kereta api itu 12 jam lagi dari Jakarta ya. Nah, kalau dari Jakarta ke Jogja naik motoran berapa hari lagi? Makan Seharian. Oh, Kayak sehari. Medan Medan. 500 kilo kan. 12 jam ya? Ya. 12 jam. Oke. Situ yang paling capek perjalanan seharusnya kan kalau kita pikir di setiap kota di sini itu capek pasti ya Pasti. apalagi naik bis gitu. Ya. Dengan job yang tipis itu harap beda beli kita. Itu sebenarnya birnya udah harga jualnya sangat tinggi Pak. Oh iya. Iya. Ya udah, nggak apa-apa siapa tuh dengan sama bin tebalin jobnya. Oke. Jadi waktu sampai Jogja tuh itu memang nggak tahu kenapa kami terasa capek kali, cuman badan tuh kayak udah yo sampai Jogja deh mau cerita. Ya karena kan tujuan awal kita mau ke Jogja. Kemana? Jogja. Kami pergi tembusin Jogja sampai kami di Jogja juga cerita. Oke. Kami
pergi ke beberapa kedai kopi yang Hari apa yang di Jogja dong? Berangkat tadi hari apa pertamanya? Ayo. Tanya tuh bang. Ayo, ya ada pertanyaan. Nanti kita pertanyaan nanti habis ini. kayaknya hari-harian apa tuh masalah. Tuh, coba pikir-pikir, kayak nggak ada pikiran gitu kan. Yang jelas kita berangkat sore, nyampenya pagi. Pagi ya. Pagi. Karena udah terlalu lelah, udah terlalu capek ya. Rindu sama pacar. Padahal kan pacar gitu. Oh gitu. Rindu dengan pacar orang. Pacar orang. Jujur terus. Jujur terus ya. Harinya nggak tahu, hari-harian ya. Baru kali ini kita ketemu narasumber ya nggak tahu hari ya. Akhirnya hari-harian. Hari apa ya? Ini hari apa? Tadi Jumat berkah. Sholat Jumat. Tidur. Tadi tidur. Mungkin lewat. Hampir. Ini masih ke bawah dampak lelah di perjalanan Pasai mungkin. Kayak di jalan pun. Ini padahal ada masing-masing. Kayak Mas Bang yang kamu tanya tadi yang masalah kita nentuin perjalanan. Oh benar. Kita fleksibel sih. Fleksibel. Udah paling sangat fleksibel. Fleksibel. Kadang-kadang nanti gerak siang, kadang-kadang sore. Ini baru jalan. Ini paling anjing. Ini paling aja. Ini siap ya, udah siap pada booking masih. Kan enak-enak ada. Sejam kemudian rokok apa ya asik rokok. Siap. Di jalan. Sejam kemudian ngopi kali ya asik ngopi. Dan akhir emang sesantai itu Pak itu waktu pulang tuh. Waktu pulang tuh betul-betul di belah santai nggak santai Di kan. sini nggak ada yang dikejar lagi begitu ya. Ih kami di dada sama supir dan lagi. Aduh, pengen mau supir itu baik. Boleh. Oh ini Jangan kasar yang tidur kayak anjing makan kayak raja itu supir berat semua tahu. Oh slogan. Slogan. Iya, ini menarik nih. Ini perjalanan hidup yang sebagai kami di Lampung. Oke, Lampung. Ketemu sama Lampung itu kota paling takutin. Bagi loncat hadir Semua di situ. kota Lampung. Bagi Alhamdulillah loncat. kami ketemu sama satu pemabuk. Oke. Ini di rumah makan nih kami tidur. Oke. Rumah makan yang aku rumah makan apa? Kami sudah di mana ya? Bisa dari kemarin. Singkat cerita, dia datang ke tempat kami ngobrol-ngobrol, dia ceritain keluarga dia, tanya nama anak dia siapa. Oke. Ngobrol lagi, dia bilang sama kami kalau kalian harus hati-hati di sini. Jadi diceritain nama dia. Jadi di depan kami tempat prostitusi nih Pak. Oke. Ini daerah jalan kami nih, prostitusi semua. Panjang jalan Yoi, Umar aku Allah. nggak suka itu kan hal yang astagfirullah. Oh iya. Iya, Allah. Itu bertolak belakang Bertolak belakang dengan gaya gitu. kita. Apa itu? Karena kita musafir banget ya. Ada oke kiri kanan. Kami cuma la ilaha illallah. Untuk apa? Untuk surga. Istri seperti Oke. Nah, diceritain lah. Apa lu tahu? Katanya dengan logat Lampung dia, aku cukup respect Bapak. Ini Bang yang punya tempat prostitusi Lurah. Lurahnya mantan preman. Jadi terakhir kami dikasih informasi baru lah dari Abang. Setiap Lampung tuh punya kepala daerah sendiri, punya kekuasaan. Kekuasaan. Megang. Yoi. Megang. Kegedean. Oke. Iya. Oh iya. Nggak bisa dipegang men. Kegedean. Singkat cerita lagi, kami mesti tidur. Oke. Serius podcast nih. Podcast oke. Nah, Suka. Kami mau tidur ya, aku nggak bisa tidur. Masih sudah tidur jam 3 pagi. Tiba-tiba karena orang yang habis mabuk-mabukan, terdengar lah dari itu udah nggak bisa tidur. Udah, nih pakai bahasa Jawa nih orang itu bukan selain Indonesia. Udah kita curi aja barang-barang anak aku. Oh barang-barang kalian berdua. Aku kan dengar, aku tuh pikir anak-anak itu kan cuma ada kami berdua kayak gitu kan. Berarti kami. Ya orang Indonesia ini mabuk nih Bang. Oke. Si Mas yang ngobrol sama kami ini alhamdulillah baik orang. Oke. Walaupun dia mabuk-mabuk tapi dia baik. Dibilang sama Mas tuh, jangan kasihan orang ini udah lakuin perjalanan 18 hari, ini orang lagi istirahat. Ngapain kau pikir kali? Kita curi aja kira-kira kayak gitulah masalah. Sampai 4 kali Mas tuh tahan si kawan dia ini untuk Melakukan hal jalan. kami. Oke. Aku pura-pura tidur kan? Oh udah takut orang anjing Lampung dikacau. Aku udah matiin cuma satu, sayang lo sama awal. Kau udah ikhlas aku. Oke. Saking Mas tuh mau bantu kami Bang,
Itu dia tuh sampai tidur di depan yang prostitusi rumah tuh. Rumah prostitusi itu dia di depan kami seberang. Dia tuh tidur tungguin kami. Paginya baru dia berangkat. Paginya aku ngomong sama Mas Yus tahu Pak. Tetep oke. Mas Yus orang yang agak kalem kan. Alhamdulillah dapat aja ini takut ya. Terus kami ketemu sama Bang waktu dia lagi ngedosmir mobil. Oh, ketemu Terima lagi kasih. mana? Di depan. Dia ada di depan. Dia penjaga di situ. Oke, penjaga di situ. Iya. Jadi saya tempat prostitusi di situ ada dosmir. Ya cukup pedagang lah. Bapak lurah. Iya. Dia mantan supir truk. Mata supir truk dikasihlah kami satu quotes dari dia. Pepatah. Udah. Katanya apa katanya? Tidur kayak anjing, makan kayak raja. Jadi ada sebuah pepatah yang diberikan kepada Noval dan Yusri di Kota Lampung. Itu mungkin bisa didengungkan pepatahnya. Tidur kayak anjing, makan kayak raja. Oke, mungkin Ini maksudnya ada penjelasan. Oke, jadi mungkin terdengar agak sedikit sarkastik ya. Sangat sedikit kejam. Kejam. Tidur seperti anjing, Makan makan kayak seperti raja. raja. Tapi jangan khawatir, ini ada filosofinya. Jadi kehidupan supir truk ini kejam lah. Oke. Kan solar ya Pak. Ya soal. Nah, ini Banyak. Mas Yus bagian ini. Silakan Mas Yus. Jadi Nah, Jadi truk itu yang dia bawa bisa mengisi sekitar 6 banyak lah 200 sampai muatan 400 tangkinya ya. liter. Oke. Jadi kan lumayan tuh kalau disedot. Oke. Nah, jadi mereka itu para supir truk kalau misalkan di tempat-tempat yang nggak ada yang jaga, mereka harus tidur di bawah truk. untuk jaga si solar. Antisipasi nggak disedot si solarnya. Oke. Hormat para supir truk. Kita Makannya itu, Soldier dong ya. makannya itu mereka enak. Makanya itu enak. Kayak aja. Kita bagian tertentu. Oke. Itu nggak usah Ya, ya. yang bagian. Yang bagian janda nggak usah. Terus. Makan. Makan enaknya itu seperti apa? Mungkin makan pizza. Enak Bang, maksudnya orang tuh makan nasi. Ada uang jalan ya. Ada uang jalan ya. Ada uang jalan ya. Dan lumayan. Besar dong. Besar. Pasti. Pasti. Cuma tidurnya yang setoleransi mereka. Karena harus jaga Harus jaga. isi tangkinya biar nggak dicuri ya. Nah, kalau Jadi Pak. muncullah pepatah Tidur kayak anjing, makan kayak raja. tidur kayak anjing makan kayak raja. Itu oke. Oke. Itu udah paling berkesan. Itu yang paling berkesan. Karena apa? Alhamdulillah orang-orang yang kita temuin itu rata-rata semua baik. Semua baik. Oke. Dan banyak ngasih utang. Mungkin pengen ketemu lagi ya. Mungkin kemarin abang nih ngasih ini Ya. buat aku. Jadi mulai bayang ya. pengen bilang makasih segala Oke. macam. Jadi buat semua abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, Thank you. terima kasih banyak Oke, yang ganti lagi. sudah memberikan segalanya buat perjalanan Kopi Pasai. Mungkin yang belum pernah terucapkan, kita ucapkan terima kasih ya. Yang belum tersampaikan, kita sampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya. Terima kasih ya Bang Pongda yang udah mengirim silat. pengalamannya. Insya Allah kita bakal ketemu lagi ya. Karena harapannya bisa kita ketemu orang. Kayak ketemu mantan sih. Iya. Oke, mungkin kita bakal mengakhiri sisi evening talk hari ini dengan perjalanan Kopi Pasai. Mungkin buat semua teman selatan, buat semua teman seperti Indonesia, kalian bakal menunggu cerita lebih komplit, lebih lengkap tentang perjalanan Kopi Pasai langsung di studionya Paramata. Kita bakal tandem ke sana ya. Kita bakal live di sana dengan story yang lebih lengkap ya. Betul. Itu bakal ada di channel YouTube kita. Oke, terima kasih banyak atas waktunya Yusri. Siap. Luar biasa, sehat selalu, keadilan dan kebaikan. Insya Allah. Istimewa men. Sekian. Noval, thank you banget Kasih, buat guys, waktunya. Ya, hak saya lahir dari kegembiraan. Kita anaknya Hak saya banget. Kita anaknya hak saya banget. Jadi buat semua kawan-kawan yang sudah meluangkan waktunya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan sharing session dari perjalanan Pasai ini ada yang bisa diambil ya. Iya. Yang bisa diambil tip-tip gimana untuk meringankan ego ya. Gimana cara untuk tetap komitmen kepada perjalanan. Itu tujuan awal ya. Tidak ada komitmen di hubungan. iya beranteman di jalan ya. Ada quotes tadi Susah tidur dewasa. kayak anjing, makan kayak raja. Jadi jangan lupa positif terus ya. Ya. Dimanapun itu ada orang baik, tapi selalu tanamkan Negatif. selalu tanamkan hal baik pada hidup kita biar kita ketemu juga orang baik Betul. di perjalanan. Jadi
Mudah-mudahan perjalanan Pasai itu menginspirasikan teman-teman kita semua ya. Jangan pernah takut untuk melakukan sebuah perjalanan karena kita tidak akan tahu apa yang akan kita hadapi di depannya. Iya. Jadi banyak hal-hal menarik mungkin, betul kan? Betul. Banyak hal-hal menarik yang tak terduga, yang tak tersangka-sangka, tapi akhirnya kita merasakannya. Oke? Ini kok udah kayak gini lagi. Oke. Jadi sekali lagi thank you buat semua. Saya Agam. Saya Yusri. Saya bolu. Iya, Noval. Pamit undur diri. Ketemu lagi di lain waktu. Sehat terus, maju terus. Perkopian Nusantara, maju terus. Kopi Aceh Gayo kita. Oke, akhir kata pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This dumb asshole just blew. Who ain't with the murder, little nigga? I keep that night he died. That was my ID. Told my nigga slide, make sure he don't leave. But that's a little secret. Just keep it, cause they my.